Kali ini, kita akan melihat rumah Ibu Inggit Garnasih dan Bung Karno yang terletak di kota Bandung. Bu Inggit adalah istri kedua Soekarno. Mereka menikah pada tanggal 24 Maret tahun 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javafim, Bandung. Inggit Garnasih lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan pada tanggal 17 Februari tahun 1888, sebagai putri bungsu dari pasangan Arjipan dan Amsi. Saat masih remaja, Inggit adalah kembang desa di kampungnya. Garnasih merupakan singkatan dari kesatuan kata Hegar Asih, di mana Hegar berarti segar menghidupkan, dan Asih berarti kasih sayang. Kata Inggit yang kemudian menyertai di depan namanya berasal dari jumlah uang seringgit. Banyak pemuda yang menaruh kasih padanya. Rasa kasih tersebut diberikan dalam bentuk uang yang rata-rata jumlahnya seringgit. Itulah awal mula sebutan Inggit yang kemudian menjadi nama depannya. Inggit pernah dipersunting oleh Nata Atmaja, seorang patih di kantor residen Priangan. Namun, pernikahan tidak bertahan lama dan bercerai. Kemudian, ia menikah lagi dengan Haji Sanusi, seorang pengusaha yang juga aktif di Sarekat Islam. Pernikahan mereka baik-baik saja, meskipun juga tidak bisa dibilang bahagia, karena Inggit sering ditinggal suaminya yang terlalu sibuk. Hingga kemudian datanglah Soekarno yang tinggal di rumah mereka. Pada waktu itu Soekarno telah mempunyai istri bernama Utari, anak dari Cokro Aminoto, namun rasa cintanya lebih condong seperti adik. Soekarno pun menceraikan Utari, begitu pula dengan Inggit secara resmi berpisah dari Sanusi. Keduanya lalu menikah. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan surat keterangan kawin tanggal 24 Maret tahun 1923, bermaterai 15 sen, dan berbahasa Sunda. 20 tahun dengan pernikahan tanpa ada orang lain satu sama lain, melalui banyak cobaan baik dalam menghadapi penindasan penjajahan maupun menghadapi kehidupan ekonomi. Namun sampai jua pada satu titik, yaitu perpisahan. Inggit dan Soekarno bercerai di Pegangsaan Timur 56 yang disaksikan oleh Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Jajang Ruhyat. Pak Jajang Ruhyat. Ini kan kalau di dalam buku dulu ini adalah rumah panggung ya. Betul. Sejak kepindahan dari rumah pertama Pak Sanusi, Ya. mereka ke sini. Terus gimana ceritanya sampai kemudian berdiri? Ya dulu kan waktu Soekarno kos itu di daerah Kebonjati. Kebonjati ya? Iya, daerah Kebonjati. Setelah menikah barulah keluar dari rumah kosan itu, dan bahkan sempat ngontrak rumah dulu. Ada di 3 tempat kalau yang saya tahu. Ada di Jalan Pungkur, ada di Jalan Dewi Sartika, dan ada juga di Gang Ijan nomor 3. Oh, berarti 3 kali pindah? Iya, sebelum dari kesini? Ya, setelah menikah itu, sebelum ke rumah ini tuh berpindah-pindah dulu atau ngontrak satu rumah ke tempat yang lainnya. Itu tahun berapa Pak beliau menikah? 1923. 1923 Ya, ya? Berarti 2 tahun setelah Bung Karno bertemu masuk di pertama THS. ya? Iya, betul. Dan 1923 setelah menikah, lalu mereka keluar dari rumah kosan, bahkan mantan suaminya juga Haji Sanusi memberikan bekal untuk membina rumah tangga yang baru. Iya, luar biasa Pak Sanusi itu Pak ya. Kenapa Sanusi dengan Inggit tidak mendapatkan gonung ini dari hasil itu? Karena ya memang pertemuan mereka sudah
berstatus Janda janda sama dan duda. duda. Jadi nggak ada istilah harta digonogini ya. Apalagi Bu Inggit dari buku-buku yang saya baca memang mandiri ya. Ya, dan setelah berpindah-pindah akhirnya 1926 ketika Soekarno juga kebetulan ada penghasilan dari membuat sketsa rumah atau dia kan seorang arsitek. Arsitek ya betul. Lalu ditambahkan oleh Ibu Inggit uangnya untuk membeli rumah ini. Oh. Jadi mereka berdua membeli rumah ini dalam keadaan rumah jadi atau rumah panggung. Oh, jadi memang dulu rumah panggung ya. Iya. Ya, ya. Dan konon katanya rumah panggung juga itu pun juga mirip dengan modelnya juga dengan rumah ini. Oh, cuman tapi ya ada mungkin agak sedikit perbedaannya ke samping mungkin kalau rumah. Karena di sini juga dipoto ketika Soekarno sudah keluar dari hukuman di penjara Bancai. Bancai ya. Soekarno 1931 disambut di depan rumah ini oleh kawan-kawan seperjuangannya, dan ini tampak jelas rumah ini itu kurang lebih mirip dengan rumah sekarang ini. Gak ada yang berubah ya. Rumah panggungnya mungkin ada betul. kakinya aja ya. Iya. Ya mungkin perbedaannya kalau sekarang itu menjorok ke dalamnya dua, kalau dulu mungkin hanya sebelah. Karena yang sebelah kanan saya itu pasti menjorok ke dalam. Jadi sama beliau ini Bung Karno sama Ibu Inggit nggak punya anak ya? Ya, memang dari 3 kali pernikahan pun Ibu Inggit yang nggak bisa memberikan keturunan. Kelebihannya sungguh banyak sekali. Banyak sekali. Dalam buku Kuantar sampai ke gerbang itu luar biasa, di situ diceritakan detailnya kelebihan. Oke, nah ini foto Ibu Inggit umur berapa? 35 tahun Pak. Ya. Sebenarnya Bu Inggit kan namanya Ganassi ya. Mungkin Ya. Bapak bisa jelasin kenapa dipanggil menjadi Ibu Inggit. Ganassi muda, dia cantik ya. Karena dia cantik, banyak pemuda yang suka sama dia, dan bahkan tidak jarang ketika para pemuda itu suka dengan dia itu berbagai cara dia lakukan, dengan cara misalkan dia membuat surat lalu memasukkan uang koin, dilemparkanlah ke dalam kamarnya. Oh gitu ya, betul. Bahkan dari banyak yang sukanya itu sehingga sampai terkumpul seringgit. Juga pernah menganggap lah ini anak membawa hoki. Iya. Bahkan dari keluarga sendiri juga memanggilnya kadang-kadang Siringgit. Siringgit. Oh, iya. Kadang-kadang dari keluarga. Iya, tapi karena mungkin kurang elok, akhirnya dipercantiklah menjadi Inggit. Sehingga mulai saat itu nama Inggit itu melekat di dirinya karena dengan yaitu tadi wanita yang cantik, banyak disukai lelaki dan membawa hoki. Sehingga terkumpullah Siringgit. Mulai saat itulah menempel nama Inggit itu dari sejak kejadian itu. Soalnya dia 3 bersaudara, yang kakak pertamanya seorang lelaki, Nata, lalu kakak keduanya yaitu Mutarsi, dan bahkan punya anak diadopsi oleh Inggit dan Soekarno bernama Ratna Juami. Oke, Ratna Juami. Iya. Nah, teman-teman, saya berdiri ini persis di kamar tidur dari Bu Inggit dan Bung Karno. Mereka menikah 1923, artinya 2 tahun setelah mereka bertemu ya, sejak bertemu. Nah, ini ruang tamu ya Pak ya? Iya. Di sini Bung Karno menerima teman-temannya nih. Betul. Karena Bung Karno tidak pernah sepi, selalu ada yang datang untuk mendiskusikan revolusi Indonesia. Mungkin Bapak bisa dijelaskan itu ruang apa aja? Kalau ini dulunya emang kamar sebelah sini ruang serbaguna. Okay. Kalau orang tua dulu mungkin sering menyimpan bahan makanan, stok makanan per bulannya. Kalau kata orang Sunda mah goah. Ya, dapur yang berpisah dengan dapur tempat masak nasi.
Lalu ini Nah, juga itu ya betul. ini ruang tempat menyimpan atau memajangkan bedak dan jamu dari hasil kerajinan tangan Inggit sendiri. Jadi di sini itu kalau udah jadi barulah dipajangkan di sini. Mungkin karena ini pun juga walaupun nggak asli, tapi setidaknya Ini bukan lagi yang asli. ya ini replika. Inilah bentuk batu pipisan di mana dulu Inggit membuat bedak dan jamu dengan memakai batu pipisan atau ya batu ini. Selain membuat bedak dan jamu juga, Inggit juga punya penghasilan dari meracik tembakau menjadi rokok, bahkan membuat kawai, kebaya, dan bahkan menampung daripada home industry seperti cangkul, parang, alit, arit, atau apapun juga. Oh, ini tahun 97 udah mendapat penghargaan bintang utama ya? Ya, ini yang kedua dari Bapak Presiden Soeharto, Satya Lancana Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1997, dan bahkan menurut rakyat Jawa Barat pun juga Inggit diberikan penghargaan yang dulu di depan Jalan Ciate menjadi Jalan Inggit Garnasih. Dirubah namanya. Ya, dan bahkan pada tahun 1961 juga Pak Presiden Soekarno juga memberikan piagam penghargaan Satya Lancana Pahlawan Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Jadi dua bintang Mahaputra Utama yang Inggit dapatkan dari penghargaan tertinggi dari pemerintah. Kalau ini ruang ruang baca, karena ternyata bukan hanya Soekarno aja yang kutu buku ya, dan itu menular kepada Inggit dan bahkan anak angkatnya yaitu Ratna Juami. Jadi ada pantasan di sini ada ruang tempat baca dan ruang baca. Mungkin ya mereka semua kutu buku ya. Mungkin. Nah, saya udah baca 3 nih bukunya nih berarti. Bagi yang belum mengenal sosok Inggit Garnasih, beliau adalah istri kedua Soekarno yang membiayai perjuangan Soekarno mulai dari biaya kuliahnya hingga aktivitas politiknya. Bahkan saat Bung Karno dipenjara karena aktivitas politik menentang Belanda, beliaulah yang membawakan makanan dan buku sebagai penghibur Bung Karno. Selama ini nama Inggit Garnasih masih asing di telinga masyarakat Indonesia, bahkan yang lebih memprihatinkan namanya masih asing di tanah kelahirannya yaitu Kamasan. Sebagai istri Bung Karno, Inggit tidak hanya menjadi pendamping emosional melainkan juga material. Ia membuka rumahnya sebagai tempat berkumpulnya para mahasiswa dan pemuda yang terlibat dalam perjuangan, termasuk ketika PNI dibentuk. Inggit rela menyediakan ruang, makanan, dan minuman untuk mendukung diskusi dan perencanaan aksi politik. Inggit juga turut serta dalam aktivitas ekonomi untuk menghidupi keluarga dan membiayai perjuangan. Nah, kita berada di ruang tamu ini ya. Ini adalah ruang tamu, akan disuguhi gambar seperti ini. Ini ada ruang baca dari Bung Karno dan Ibu Inggit. Nah, ini adalah ruang tengah dan kamar tidur. Dengan berbagai keterbatasan, ia menjahit baju, membuat kutang, jamu, rokok, bahkan menjadi agen sabun dan cangkul. Seluruh usaha ini dilakukannya agar Bung Karno dapat fokus pada perjuangan politik, termasuk menyelesaikan studinya. Saat Soekarno dalam tahanan, tak jarang Inggit datang menjenguk lalu menyelipkan uang di dalam bekal makanan, tidak lain untuk membantu Bung Karno mendapatkan hak istimewa sebagai tahanan. Selama diasingkan di ND, Flores, Inggit bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung perjuangan, bahkan ketika Bung Karno membutuhkan buku bacaan demi menunjang perjuangan bangsa, Inggit dengan kreativitasnya mencari uangnya. Bung Karno mengakui bahwa dirinya telah berutang budi sangat besar. Sang proklamator menyatakan, itu adalah utang budi yang tak akan terlunaskan seumur hidupnya. Tercatat tidak kurang dari 3 kali Bung Karno mengakui hal tersebut di depan umum.
Ya, Inggit adalah ibu, kekasih dan teman perjuangan bagi Soekarno. Di mana ia dapat pulang dengan tenang ketika berada di dekat Inggit. Namun pada tahun 1943 Soekarno dan Inggit bercerai karena Soekarno kemudian menikahi Fatmawati. Meski telah berjuang bersama Soekarno, mendampinginya saat wisuda di ITB, bersama mendirikan PNI, mengawal Soekarno pada saat di Landrat Indonesia menggugat, ikut di dalam Sumpah Pemuda, menemani Soekarno di Pembuangan, ND dan di Padang Bengkulu. Separuh dari semua prestasi Soekarno dapat didepositokan atas rekening Inggit Garnasih di dalam Bank Jasa Nasional Indonesia. Inggit telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, lebih dari seorang istri, kata Prof. Puradi Sastra. Kisah Cinta Inggit, Soekarno, ditulis menjadi sebuah roman yang disusun Ramadan KH, yang dicetak beberapa kali sampai sekarang. Inggit meninggal di Bandung, pada tanggal 13 April tahun 1984. 2 bulan sebelum meninggal, Fatmawati sempat mengunjunginya. Inggit Garnasih sudah diusulkan beberapa kali menjadi pahlawan nasional, antara lain pada tahun 2008 dan 2012, dan 2023 atas permintaan Megawati Soekarno Putri. Namun permohonan itu ditolak oleh pemerintah karena tidak memenuhi persyaratan. Inggit dinyatakan tidak lolos untuk menerima gelar pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 115 TKT tahun 2023. Selamat jalan Ibu Ratu tanpa mahkota. Meski negara tidak menganugerahi pahlawan ke ibu, tapi rakyat Indonesia mengenangmu sebagai salah satu pahlawan yang memastikan arah perjuangan bangsa ini mencapai kemerdekaannya. Selamat jalan Bu. Doa kami bersama Ibu.